Oke, selamat datang di Taman Cikal Abadi Channel. Kali ini saya akan membahas dan merawat yaitu bambu kuning. Jadi bambu kuning ini saya bentuk sebagai bonsai, saya bikin bonsai. Dan tanaman ini termasuk tanaman pagar karena tanaman ini bila mana tidak dipotong ini tinggi sekali, dan ini kita potong 2 ros lalu kita tanam karena di sini akan saya bikin sebagai bonsai bambu kuning dan akan saya rawat, dan nanti juga akan saya bentuk bagaimana biar bisa rimbun, bagaimana biar bisa subur. Dan langsung saja, jadi saksikan, ini akan saya gemburkan dulu media tanamnya. Jadi media tanam ini tanah merah yaitu sekam serta pupuk kandang kita campur, kita sebagai media untuk tanaman yaitu bambu kuning ini saya bikin bonsai. Dan ini kita gemburkan di potnya dulu, nanti setelah kita membenahi media tanam baru kita mengarahkan biar bentuknya itu bagus. Ini digemburkan seperti ini. Jadi digemburkan itu tujuannya memutus akar yang ada pada tanaman di sini. Dan di sini akar yang sudah terkena di pot di sini kalau digemburkan seperti ini itu akan putus. Jadi digemburkan dulu seperti ini. Ini perawatannya karena ini sudah padat sekali, sudah lama ditanam. Dan dianjurkan pisaunya itu yang tajam karena menggemburkan ini memutus akar yang ada di pot. Dan akar yang sudah putus nantinya akan jadi kompos, jadi tidak perlu diambil. Ini seperti ini, kita gemburkan seperti ini, jadi biar akarnya bergerak bagus, biar tumbuh akar yang muda lagi. Jadi akar-akar yang tua ini akarnya akar serabut, tidak terlalu kelihatan. Mungkin kita cek di sini bioporinya, dan bioporinya di sini masih bagus, di bawah-bawahnya dipastikan ini tidak tertutup. Ini cara merawatnya seperti ini. Kalau ini tertutup itu tanaman akan kerdil dan lama-lama akan mati. Maka biopori di bawah pot ini penting sekali. Maka kita biasakan dengan media tanam yang gembur, karena di sini lubang biopori ini harus terbuka. Bila disiram air langsung turun ke bawah. Nanti kalau airnya mampet di sini itu akan busuk. Ya seperti ini. Jadi digemburkan media tanam ini wajib dengan pisau yang tajam karena menggemburkan ini artinya memutus akar. Akarnya ini akan putus, kena pisau ini akan putus. Jadi digemburkan seperti ini biar subur dan nanti rimbun, batangnya rimbun. Nanti setelah ini kita bentuk. Jadi tonton video ini dan silahkan subscribe, like dan komen biar nanti bisa mengikuti video-video saya yang terbaru. Nanti banyak sekali masih akan kami menjelaskan teknik-teknik seputar tanaman hias. Setelah ini udah kita pastikan gembur di sini dan akar yang nempel di pot-pot sini yang sudah nempel itu sudah putus. Kita tambah media tanam. Media tanam ini sudah kita campuri yaitu pupuk kandang. Ya sudah kita campuri pupuk kandang seperti ini. Jadi tanaman itu kalau ditanam di pot itu media tanam itu pasti akan turun karena disiram akan habis lama-lama kalau tidak ditambah habis. Dan kalau tidak digemburkan itu akan padat, maka harus selalu digemburkan karena kalau padat sekali nanti kalau disiram itu airnya tidak turun. Dan ini kita rawat, kita arahkan pada daunnya. Ini kita pangkas seperti ini, tujuannya nanti biar cabang banyak. Ini kita pangkas seperti ini, jadi ini sengaja dibikin yaitu dua cabang, yaitu cabang bawah dan cabang atas. Jadi setelah dipotong seperti ini nanti akan cabangnya akan banyak dan akan rimbun. Di sini bisa bulat. Ya, jadi ini kita potong di atasnya.
Setelah kita potong nanti ini akan rapat sekali, daunnya akan rapat, akan bulat ya. Cara kita merawat bonsai yaitu bambu kuning ini bagus untuk bonsai dan bisa untuk pagar. Yang batang-batang yang sudah tua dibuang, dibersihkan. Ini jadi seperti ini cara merawatnya. Kita pangkas-pangkas dulu ujungnya jadi biar cabangnya nanti banyak. Jadi tanaman ini bisa ditanam di lahan bebas, itu bisa untuk pagar, untuk bambu kuning ini. Oke, nanti ini juga banyak semutnya, jadi harus disemprot juga dengan obat. Biasanya ada juga penyakitnya yaitu kutu pada tanaman bambu ini, dan semut-semut tuh banyak sekali, ulat ya, jadi harus disemprot juga dengan obat, dan nanti juga kita semprot dengan obat tanaman hias. Setelah ini kita tambahi yaitu untuk biar bersih, biar kelihatan rapi, itu kita bisa ditambah dengan batu alam seperti ini. Jadi ditambah dulu batu alam seperti ini, jadi biar kelihatannya bersih. Dan batu alam yang di atasnya ini tidak mempengaruhi kesuburan, karena ini cuma di atasnya saja numpang. Di atas ini biar rapi dan biar kelihatan bersih. Serta kalau disiram itu media yang di sini ini tidak keluar, jadi kelihatannya bersih. Jadi bisa ditaruh di teras, di halaman rumah. Ini kuat sekali, dan tanaman ini bisa di tempat panas dan juga bisa di tempat teduh. Ini seperti ini. Kita untuk pot bisa disesuaikan dengan pot bonsai yang lebih bagus. Di sini saya cuma tekniknya saja, karena banyak sekali pot-pot bonsai yang bagus, yang cantik, mungkin disesuaikan. Ada khusus yaitu pot-pot bonsai yang bahannya dari tanah maupun dari keramik, itu banyak sekali. Karena di sini saya cuma menjelaskan, jadi ini saya pakai pot plastik biasa, pot yang harganya murah ya, dan saya cuma menjelaskan bagaimana cara serta tekniknya merawat. Dan bambu ini bisa tinggi sekali bila tidak dipotong. Untuk bambu yang kuning yang di sini bisa tinggi lebih dari 5 meter ya, jadi bisa untuk pagar juga, dan bagus juga untuk bonsai seperti ini. Jadi nanti setelah perawatan, ini batu perawatan berkalanya. Batu yang kita taruh di atasnya ini cuma biar bersih saja. Nanti diambil dulu baru digemburkan, langsung ditaruh lagi, jadi tetap kelihatan bersih ya, seperti ini. Lanjut untuk penyakitnya, biasanya di sini adalah ulat dan kutu putih yang ada di daun-daun seperti ini, maka perlu kita semprot dengan obat tanaman hias. Jadi sama seperti tanaman hias biasa obatnya, jadi bisa dibeli di toko pot maupun toko pupuk yang terdekat ya. Ininya harus disemprot dulu, dan ini kita cara mengobatinya, kita semprot seperti ini. Ini semut-semutnya banyak sekali, dan ulat-ulat serta kutu putih yang ada di bonggol ya. Ini kita bisa juga dibersihkan, potnya dibersihkan biar kelihatan cantik, termasuk di media tanamnya juga disemprot, jadi biar kuman-kumannya bisa mati. Jadi disemprot seperti ini. Ini pada semut-semut banyak sekali di sini, harus disemprot, karena kalau tidak ini semutnya bisa banyak, serta ulat-ulat serta kutu putih. Jadi biar hidupnya sempurna. Ini juga pot-pot itu dicuci biar bersih, jadi kelihatannya cantik. Kalau potnya bersih kelihatannya bisa bagus. Termasuk media tanamnya juga disemprot, karena ada kutu-kutu tanah. Kutu ini bisa
mempengaruhi hidupnya tanaman, maka disemprot dengan obat tanaman hias seperti ini. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang bonsai bambu kuning ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Saya ucapkan terima kasih.